sebelumnya kamu kan telah mempelajari pada tubuhmu itu ada hasil proses pembelahan sel kan, ada mitosis, ada meiosis, dan ada diferensiasi. Nah, oleh karena itu, misal saya akan membahas lebih lanjut mengenai pembelahan yang terjadi pada tubuh kita, terutama pada sistem reproduksi kita, baik sistem reproduksi laki-laki yang akan mengalami pembelahan yang disebut spermatogenesis yang menghasilkan sperma, maupun sistem reproduksi perempuan yang akan menghasilkan ovum. Nah, berikut penjelasan videonya ya. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Selamat belajar. Oke, kita masuk sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada pembentukan sperma dan ovum. Pertama itu ada di laki-laki, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis. Sel sperma itu terjadi dalam tubulus seminiferus yang berasal dari kata tubula yang artinya saluran, dan sedangkan seminiferus adalah semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses ini dilalui dengan pembentukan sperma pada saluran tersebut secara bertahap yang diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid 2N. Selanjutnya sel spermatogonium ini mengalami pembelahan secara mitosis, meiosis, dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuknya sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Nah, jadi sel sperma ini terbentuk bersifat haploid N. Agar kamu lebih memahami prosesnya, di sini akan terjadi proses pertama-tama di mana si spermatogonium ini berubah menjadi spermatosit primer, lalu menjadi spermatosit sekunder, dan menjadi 4 spermatid yang berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang memiliki ekor. Nah, yang kamu harus tahu juga, dalam satu hari seorang laki-laki dewasa dapat menghasilkan 2 miliar sperma loh. Oke. Jadi tahapannya gitu ya, spermatogenesis, kemudian spermatosit primer jadi 2, lalu spermatosit sekunder N, lalu spermatid. Ada 4. Lalu menjadi sperma. Sekarang di oogenesis. Kamu tahu nggak sih, oogenesis itu merupakan pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur dan ovum. Nah, yang terjadi dalam organ tersebut ada di ovarium. Nah, oogenesis ini sudah terjadi sejak seseorang perempuan masih berada dalam bentuk janin, dan baru berlanjut kembali saat perempuan tersebut memasuki proses pubertas. Nah, oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kamu pada saat lahir itu anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hal sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber, hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Jadi sel telur itu yang matang diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Nah, proses oogenesis ini akan terjadi sampai perempuan itu mengalami menopause. Nah, prosesnya gimana sih? Oogenesis itu dimulai saat perempuan berada dalam kandungan kan. Nah, sel spermadial itu akan membelah secara mitosis membentuk oogonium. Nah, janin yang oogonium inilah yang akan menjadi ovum, dan prosesnya itu namanya oogenesis. Peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur akan dihasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Agar kamu dengan mudah peristiwa memahaminya, kamu lihat-lihat. Untuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses pembelahan ini adalah tahapan awal dalam proses oogenesis. Nah, oogonium ini membelah secara mitosis. Janinnya lihat ya, janin perempuan. Ini adalah tahapan awal oogenesis. Nah, proses tersebut akan berhenti sudah menjadi bayi. Jadi dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan sementara waktu. Lihat ya.
tapi proses ini berhenti untuk sementara waktu saat janin dilahirkan. Proses oogenesis ini belum berlanjut saat organ reproduksi perempuannya itu belum berkembang. Saat seorang perempuan memasuki masa pubertas, masing-masing oogonium secara bergantian mulai melakukan proses oogenesis. Organ di sini sudah sempurna, jadi dia udah siap melakukan proses oogenesis. 28 hari sekali masing-masing ovarium akan melepaskan ovum, tepatnya di oosit sekunder melalui proses ovulasi. Yang kalian sebut dengan siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase loh. Fase menstruasi itu ada fase menstruasi dan hormon FSH. Nah, itu pada proses folikelnya itu ada beberapa folikel yang tergantung dari hormon yang estrogen dan progesteron. Yaitu estrogen ini akan memicu si progesteron ini untuk memicu dinding rahim untuk menebal. Mempersiapkan tempat melekat embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Prosesnya itu kondisi sesuai akan berlanjut menjadi oosit sekunder dan berubah menjadi ovum. Kita lanjut ya. Keseluruhan tahapan dari proses oogenesis tadi. Proses oogenesis tidak sama dengan spermatogenesis, kan ya? Proses dari seluruh tahapan oogenesis. Berbeda dengan pembelahan spermatogonium, satu sel oogonium menghasilkan satu sel ovum. Misalkan spermatogonium menghasilkan 4 sel, ya kan? Ingatnya itu 3 buah sel yang itu tuh titik ada 3 yang itu tidak akan bisa dibuahi. Disebut badan polar atau badan kutub. Ovum akan berkembang menjadi individu baru dan badan polar akhirnya akan mati. Dan lain dari oogenesis, dalam hidupnya seorang wanita dewasa hanya menghasilkan 400 oosit sekunder saja. Seumur hidupnya seorang wanita hanya menghasilkan 400 oosit sekunder. Berikut penjelasan oogenesis atau oosit primer hanya satu ovum, sampingannya oogenesis adalah badan polar dan badan kutub. Ya, bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah penjelasan dari gambarnya yang tadi bisa saya jelasin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa kerjain latihan soalnya, worksheet, dan belajar untuk formatif. Miss tunggu ya.